Ada Mas Gibran. Ngapain Mas gini-gini? Nyariin siapa? Saya nyari Hakim Eko Haryanto. Saya nyari-nyari di mana ini? Kok nggak ketemu? Oh, Eko Haryanto. Hakim yang vonis ringan kasus korupsi 300 triliun itu. Yang divonis cuma 6,5 tahun. Saya nyari-nyari di mana ini? Tadi saya lihat di sana Mas. Tadi itu saya kondangan. Terus lihat itu Pak Hakim itu lagi happy banget sama emak-emak. Duet nyanyi di panggung hajatan. Kayaknya lagi banyak duit tuh. Kayak mendadak kayaknya. Pastinya. Ya udah kita lihat ke sana Mas. Tadi ada Pak Jokowi juga di sana. Yuk. Oke Mas, ayo. Pak Jokowi lagi nonton Pak. Iya. Para netizen ini tidak pernah kehilangan akal, tidak pernah kehabisan ide untuk melakukan sebuah kritikan yang begitu sangat-sangat menghibur. Kita semua sebagai rakyat Indonesia tidak hanya mengkritisi dengan cara yang keras, dengan cara yang menegangkan, tapi juga mampu mengkritisi dengan cara menghibur. Seperti apa yang dilakukan oleh netizen yang ada di video awal tadi. Lagi dan lagi videonya si Fufu Fafa diedit, kemudian disatukan dengan video dari Hakim Kucluk yang memvonis ringan si Muiz terkait dengan kasus 300T. Saya kira inilah risiko untuk kalian para pejabat yang hanya mementingkan kepentingan pribadi kalian, yang rela mengacak-ngacak hukum untuk keuntungan pribadi kalian, tanpa pernah berpikir bahwa apa yang kalian lakukan adalah kerusakan besar bagi negara dan kerugian besar bagi negara. Tentunya apa yang kalian lakukan ini adalah sesuatu hal yang sangat menyakitkan bagi rakyat Indonesia. Nah sahabat-sahabat, tidak hanya itu, tidak hanya mengenai persoalan kasus 300T yang Miming akan tampilkan, tapi video berikutnya Miming akan menampilkan di mana sindiran-sindiran para netizen ini terkait dengan kenaikan PPN 12%. Ya saya kira lagi dan lagi sangat-sangat menghibur. Ibu Menteri Keuangan juga disindir, dan juga ada Sujatmiko, mantan kader PDIP yang berkhianat. Nah untuk itu, tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut ke videonya, dan semoga sahabat-sahabat terhibur. And all I've learned has overcome. What can I do? Halo. Ini Fufu Fafa. Kayaknya Fufu Fafa. Kenapa? Santai dulu. Gue nemuin teori. Kalau Jokowi naikin PPN ke 11% yang selama ini 10%, dan Prabowo naikin ke 12%, lo tau apa artinya? Presiden penerus keberlanjutan ini akan naikin ke 13%. Dan lo tau ke 13? Itu sial. Presiden kita tuh nggak takut dan nggak percaya sama angka sial 13 itu. Yang dia takutin itu adalah 11/100. Ikut aja berapa? 11 mas, dari 100. Dinilai memberatkan rakyat, per hari ini Presiden Prabowo mengumumkan pembatalan kenaikan PPN 12% di Istana Negara. Penulisan pada kalimat di Istana yang benar ditulis secara A disambung, B dipisah, C disobek, D dibohongin waktu kampanye. Orang lagi main tebak-tebakan ya. Yuk lanjut. Siapa tokoh politik Indonesia yang dari Italia? Bu Puan Makaroni. Aku cinta PDIP. Ya buat nambal APBN yang bolong 800 triliun. Dibikin bolong oleh siapa? Ya oleh Mulyono. Yang mesti cari siapa? Ya Mulyani.
Akibatnya Sri Mulyani jadi SPG-nya Mulyono. Dengar-dengar Bu Sri Mulyani mau kasih diskon 50% buat listrik. Iya benar. Ini sebenarnya negara apa warung sih? Hah? Mau naikin harga aja pakai ngasih diskon dulu. Mana cuma 2 bulan lagi. 2 bulan dikasih diskon 50%. Terus setelah 2 bulan kesonanya gimana? Hah? Saya mesti bayar sama gitu. Sama aja bohong. Oke lah Bu Sri Mulyani, sekarang begini ya. Kalau listrik nggak terlalu berpengaruh ke konsumsi kita nih, ya kan, kita belanja apa, beli apa, nggak terlalu berpengaruh ya kan. Yang pengaruh itu internet. Internet tuh termasuk barang mewah apa enggak? Kalau internet itu naik, otomatis saya nggak bisa belanja online, ya kan, nggak bisa dagang online, ya kan, nggak bisa nge-live online, ya kan, nggak bisa naik ojek online, tukang ojek juga nggak bisa dapat penghasilan dari ojeknya tuh. Nah sekarang internet itu naik nggak? Kalau internet itu naik ya jadi 12%, otomatis semua barang-barang yang diperdagangkan lewat internet naik dong, ya nggak? Yang susah siapa? Tukang ojek online juga ikut susah. Barang mewah itu tidak punya dampak pada soal jatuhnya orang miskin. Budiman ki nak nerocos pintere pol. Model-model pengkhianat wis nak entuk tempat ngomongnya terus enak rek. Barang-barang mewahnya disebutkan apa radio, tape, televisi ngono lho. Kok gegek pensil aja kena pajak 12%. Dijelaskan, Bang. Ya, jangan asal ngomong kayak mano ketilang, ya. Memang tidak berdampak pada orang miskin. Orang miskin itu enggak ada, Bang, sekarang itu. Orang miskin enggak ada. Ya, orang-orang yang kere-kere menguti di bawah jembatan aja pakainya Android kok sekarang. Sekarang itu enggak ada orang kere. Yang ada itu mental dan jiwa kere. Jiwanya miskin. Banyak itu. Nah, seperti itu. Jadi orang kere, orang miskin itu nggak ada sekarang. Mentalnya yang miskin, mentalnya yang kere itu yang banyak. Betul tidak? Ya, ngefek pada orang-orang tadi yang kamu sebut. Tapi yang diperas-peras kan orang yang kerja keras. Ya. Orang yang punya penghasilan tinggi. Orang-orang yang punya penghasilan tinggi, kamu peras-peras dengan pajak 12% itu untuk orang-orang yang kamu sebut tadi, mental miskin dan mental kere tadi loh. Bukan orang kere, sekarang nggak ada orang kere, nggak ada sekarang orang kere. Mental kere, mental miskin banyak, ya. Akhirnya pajak 20% dari orang pekerja keras hasilnya tinggi, bisa beli barang mewah, kamu pajaki 12%. Bukan untuk orang-orang itu, untuk itu loh, mental bansos, mental BLT itu loh. Ya, orang kaya nggak mau ngakui kaya tapi mentalnya mental kere, mental miskin itu. Oke? Yap guys, kalau kita perhatikan, kalau kita mencermati apa yang disampaikan oleh netizen ini tidak hanya menghibur tapi sangat cerdas. Kita berpikir bahwa netizen lebih layak untuk menjadi menteri dibanding Ibu Sri Mulyani dan juga Budiman Sujatmiko. Karena dia lebih paham mengenai situasi yang ada di negeri kita. Dia lebih paham apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Mungkin karena netizen ini atau rakyat ini yang merasakannya langsung, makanya penyampaiannya terkait dengan kondisi rakyat Indonesia, kita semua lebih logis, lebih masuk di akal dibanding mereka-mereka, yaitu Budiman dan juga Ibu Sri Mulyani yang dari dulu hidupnya enak, tidak pernah kesusahan seperti rakyat Indonesia.
karena kehidupannya dijamin oleh rakyat. Makanya tidak pernah berpikir apa yang menjadi keinginan rakyat Indonesia. Yang ia pikirkan hanya keinginan dirinya dan kelompoknya, bahwa rakyat harus membayar pajak lebih rajin lagi, lebih giat lagi, kalau bisa lebih besar lagi, karena semakin besar semakin enak hidupnya, semakin besar keuntungan yang ia dapat atau gaji yang ia dapat. Apalagi di eranya Pak Prabowo ini tunjangan mereka semakin legit, gajinya semakin besar, sementara pajak untuk rakyat semakin besar juga dan penghasilannya semakin mencekik, dan ini membuat kita sangat miris. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.